Hai, balik lagi sama aku Amanda. Di video kali ini, menunya masih sama seperti di video sebelumnya, yaitu caramel macchiato, versi ice dan juga versi hotnya. Cuman di sini aku menggunakan mesin espresso nih, yang sebelumnya aku menggunakan alat manual, tapi aku menginginkan yang lebih sempurna dari itu. Makanya karena aku punya mesin espresso, jadi gunakanlah mesin espresso. Dari segi foam dan juga espressonya dia akan berbeda. Bedanya lumayan jauh menurut aku, karena untuk video kemarin aku menggunakannya kopi instan kan. Jadi sangat berbeda dari basicnya juga. Nah, sempat ada yang nanya juga di video sebelumnya, aku menggunakan saus apa untuk karamelnya. Aku menggunakan merek yang Da Vinci ini, cuman aku taruh di tempat saus kayak gini. Soalnya buat art, jadi nggak bisa kalau kamu langsung tuangin kan, yang ada tumpah semua. Kemudian untuk sirupnya, di sini aku menggunakan yang basic, yaitu pakai vanilla sirup. Untuk susunya sama, menggunakan Greenfield juga yang fresh milk. Oke, mau langsung aku mulai aja dari versi yang hotnya. Di sini aku mau buat yang caramel macchiato versi hotnya dulu. Untuk kopinya, aku memakai 22 gram. Bisa disesuaiin aja sama volta filter kamu. Ukurannya berapa juga bisa. Di sini aku menggunakan double shot. Di sini aku mau pakai timbangan 22 gram. Tapi kalau kamu nggak ada timbangan, bisa dipenuhin aja, tapi jangan ditekan ya, dipenuhin aja. Terus baru tamping. Karena aku di sini ada timbangan, jadi aku mau pakai timbangan biar lebih maksimal juga, karena aku di sini mau buat 2 menu ya. Kecuali kalau buat 1 menu aja. Tapi kalau pengen lebih konsistennya, aku saranin pakai timbangan. Jadi biar hasil hari ini dan hasil besoknya itu nggak berbeda rasanya. Udah pas 22 gram. Mau aku ratain aja. Usahain di setiap sisi yang ada rongganya itu ditutupin. Jadi biar pas tamping itu ngerata. Tinggal tamping. Habis dibersihin, kamu flush dulu mesinnya. Lu pasang. Espressonya udah jadi. Ini untuk versi yang hotnya. Flush lagi. Setelah jadi espressonya, di sini yang pertama mau aku lakuin itu penambahan untuk sirupnya. Sirupnya sama kayak kemarin. Aku menambahkan 15 ml sirup vanila. Nolin. Tambah 15 ml sirup vanila. Kalau kamu nggak ada timbangan, bisa pakai jigger aja kayak gini. Ini jigger. Karena aku ada timbangan, jadi aku pengen lebih maksimal. Aku pakai timbangan ya. Sirup vanilanya udah pas 15 ml. Tinggal aku mau steam buat susunya. Aku mau nyari foam buat bikin foam atasnya dan juga aku campur. Tapi yang pertama di sini aku campur dulu, baru aku tambahkan foam ya. Jadi biar kopi, susu dengan foamnya itu nggak terpisah. Sama kayak di video kemarin aku juga ngomong kayak gitu juga. Siapin buat steamnya. Tunggu ready dulu. Nah, sempat barusan banget itu ada yang nanya sama aku untuk steam susunya, untuk mesin Jan ini gimana saat dipakai. Jadi kita harus nunggu dia ready dulu sampai 0 semua di displaynya ini. Kemudian kita buang dulu airnya. Setelah dibuang airnya, setelah dia berpencar semua, tinggal angin sama campur sedikit air, baru bisa digunain. Contohin ya. Ini udah 0 semua, berarti udah ready buat digunain. Jangan lupa sebelum kamu pakai mesin kopi ini, kamu cek juga untuk airnya di belakangnya. Karena kalau nggak dicek nanti bisa masuk angin kalau dia nyedotnya itu hanya angin aja. Buang dulu. Nah, ini masih air semua. Setelah mencar baru dimatiin, baru bisa siap dipakai. Nah, ini agak ada bubble sedikit. Jadi kamu ketuk-ketuk aja biar bubble-nya dia pecah. Kelihatan ya, ini agak tebel. Emang aku pengen kayak gini, biar nanti foam atasnya juga dia agak tebel. Jadi biar saus karamelnya dia nggak langsung tenggelam. Nah, untuk contoh susu yang bercampur dengan foamnya,
itu kayak gini teksturnya. Dia mengkilap dan saat kamu goyangin itu dia menempel di sisi milk jugnya, nggak terpisah, nggak pecah. Oke, ini mau aku pecahin aja. Ini nggak aku art ya, cukup segini. Atasnya mau aku tambahkan dengan foamnya. Nah, ini akan aku bikin agak tebelan, itu buat atasnya. Tutupin aja semua permukaannya. Untuk permukaannya, ini dia udah tertutup dengan foam semua. Udah tertutup dengan foam semua kan? Habis itu baru aku taruh dengan saus karamel di atasnya. Di sini saus karamelnya aku pakai kurang lebih 10 ml dan mau langsung aku art aja karena aku punya pen buat artnya. Kalau nggak ada, kamu bisa pakai tusuk gigi seperti yang udah aku jelasin di video sebelumnya. Cukup sekali tarik aja. Udah jadi karamel macchiato versi hotnya. Ini foamnya lebih lembut dari yang kemarin aku bikin, jadi mau langsung aku cobain aja. Penjelasannya nanti aku jelasin sekalian untuk yang es karamel macchiato-nya. Jadi sekarang mau langsung aku bikin untuk es karamel macchiato. Yang versi esnya, di sini espressonya aku pisahkan, nggak langsung aku taruh di gelas yang nanti buat bikin kopinya. Sama untuk kopinya di sini aku memakai 22 gram juga. Kalau di video sebelumnya itu aku menggunakan kopi instan dan kopi instannya itu totalnya berbeda dengan kopi yang sekarang aku pakai. Kalau sekarang aku pakai, aku sama-sama menggunakan double ristretto. Kalau yang kemarin totalnya jumlahnya sama. Jadi lebih strongan yang versi ice-nya. Pas 22 gram. Kayak tadi sama ratain. Isi rongga yang kosong. Habis itu langsung tamping aja. Setelah ini flash lagi kayak tadi. Ini double ristretto-nya yang untuk es karamel macchiato udah jadi. Sama ya totalnya untuk kopinya. Dan di sini yang pertama mau aku lakuin itu adalah nimbang sirup vanilanya. Jadi yang di paling bawah itu adalah sirup vanila. Sirup vanilanya di sini aku tidak menggunakan 30 ml seperti di video sebelumnya. Karena aku menggunakan total kopinya sama dengan yang hot. Jadi mau aku kurangin menjadi 20 ml aja. 20 ml ya. Udah pas 20 ml sirup vanilanya. Kemudian tahap yang kedua di sini mau aku tambahkan dengan es batunya. Es batunya juga totalnya tidak seperti kemarin. Kalau kemarin itu 90 sampai 100 gram. Di sini aku makainya lebih dikit dari itu. Aku memakai 70 gram untuk es batunya. Kemudian tidak aku tambahkan dengan saus karamel lagi di sisinya karena aku cuman menggunakan kopi yang sama, tidak lebih banyak dari yang hotnya, yang versi hotnya. Di sini mau aku tambahkan dengan susunya. Untuk fresh milknya, di sini aku sama seperti di video kemarin, aku menggunakan 115 ml. Kemudian setelah itu baru aku taruh kopinya. Setelah ditaruh buat kopinya, di sini aku mau membuat foamnya. Foamnya ini aku mau buat lebih tebal dibanding yang kemarin, karena aku pengen rasanya lebih creamy. Nah ini masih ada bubble ya sedikit, sama digetuk kayak tadi aja. Kelihatan kan? Ini foamnya lebih tebal, jauh lebih tebal dari yang tadi. Mau langsung aku taruh di atas es kopinya. Nah ini udah tertutup semua permukaannya dan lebih tebal yang pasti dari yang versi hotnya. Kemudian sesi terakhir yaitu penambahan
saus karamelnya lagi. Di sini sama ya saus karamelnya. Aku juga menggunakan 10 ml. Jadi biar dia itu yang tadi hanya 20 ml untuk vanilanya, itu ke cover sama atasnya. Aku tambahkan 10 ml. Jadi totalnya itu pemanisnya 30 ml. Langsung mau aku art aja. Es karamel macchiato-nya udah jadi. Ini aku menggunakan foam yang lebih tebal tapi juga dia halus. Jadi tidak bubble yang gede-gede, tekstur yang kamu minum nanti akan dapat banget di mulut, lebih creamy. Jadi sekarang mau langsung aku coba aja. Kalau untuk minum karamel macchiato itu nggak boleh seperti yang tadi aku hanya menyontohkan aja. Kalau kamu tadi minumnya kayak aku udah otomatis foamnya dong yang keminum duluan. Jadi triknya emang harus diaduk dulu. Sampai foamnya itu tercampur semua. Meskipun dia udah diaduk, foamnya dia akan tetap lembut kayak gini, cuman beda warna aja. Oke, cukup. Baru aku langsung cobain. Udah selesai semua bikin menunya. Sekarang aku mau menjelaskan sedikit tentang espressonya tadi. Mungkin kamu mempertanyakan tadi kenapa aku menggunakan ristretto, double ristretto yang sama antara ice caramel macchiato dengan versi hotnya. Nah, di sini untuk persamaan itu sebenarnya sudah tercover dari pemanis yang aku kasih. Pemanis yang aku kasih dia tidak jauh beda dari yang ice, meskipun yang versi ice-nya dia lebih sedikit banyak. Karena di sini mau aku tambahkan es lagi dengan foam yang tebal, jadi dia mengcover rasa kopinya juga, nggak hambar untuk hasilnya. Dan creamy-nya dia terasa lebih creamy untuk versi yang ice-nya. Meskipun tadi kopinya nggak terlalu banyak, bahkan sama, itu dia tercover dengan foam yang aku kasih lebih tebal. Karena itu menimbulkan rasa creamy dan juga flavornya lebih dapet. Kemudian perbedaannya lagi nih, perbedaan lagi antara espresso yang kamu punya dari mesin espresso dengan espresso yang instan. Yang pasti espresso dari mesin espresso sendiri dia lebih kompleks, untuk flavornya lebih full flavor dan kamu bisa memilih flavornya. Untuk karamel macchiato itu menurut aku membutuhkan flavor yang manis seperti coklat atau nati, atau dia mempunyai pokoknya yang manis, semua flavor yang manis, karena di sini ada karamelnya juga. Kalau kamu menggunakan kopi kayak aku, jadi mempunyai flavor yang dark coklat, kemudian nati, kemudian karamel. Cocok banget dipakai menu karamel macchiato ini. Nah, untuk susunya, frotting susunya di sini lebih halus, jauh lebih halus dibandingkan kalau kamu menggunakan yang alat manual. Rasanya jelas akan lebih berbeda karena dengan frotting yang lebih halus dan teksturnya itu dia pasti akan lebih dapet. Tekstur creamy-nya dia lebih dapet. Jadi dari teksturnya itu aja sudah mengcover dari rasanya. Rasanya dia udah jauh berbeda. Apalagi kalau kamu tambahkan dengan suhu yang pas dari mesin. Kalau suhu yang pas dari mesin itu kan kita steam langsung jadi nggak langsung menurun. Kalau kamu panaskan dengan panci, versi panci atau manual, otomatis setelah kamu panaskan dari panci, kamu nunggu menurun dulu kalau itu kepanasan. Dan kalau suhunya udah pas, stabil, otomatis suhunya dia udah keburu menurun dulu, baru kamu frotting. Belum pas sesi frottingnya itu, pasti suhunya juga lagi menurun dong. Kalau ini menambah suhu, kalau itu menurunkan suhu. Buat kamu yang pengen tidak sama nih, yang pengen lebih strong lagi kopinya, karena yang aku ini pakainya double ristretto dan ini double ristretto juga. Kalau kamu pengen versi ice-nya lebih strong lagi, kamu bisa gunakan double espresso. Itu udah cocok banget kalau pakai double espresso. Tapi karena aku lebih sukanya itu flavor yang lebih manis, jadi aku menggunakan double ristretto. Oke, segitu dulu video kali ini. Kalau buat kamu yang mau nyoba mesin Gen, silahkan coba aja, menurut aku worth it banget. Next video aku bakalan ngomongin tentang mesin Gen ini, sekalian aku ngebersihin mesinnya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.